Gelap gulita. Kamu tidak bisa menggerakkan lenganmu. Kamu tidak bisa menggerakkan jarimu. Salju telah menekan begitu erat di sekitar dadamu sehingga kamu tidak bisa mengembangkan dadamu untuk mengambil satu napas pun. Tapi kamu sepenuhnya sadar. Pikiranmu bekerja dengan sempurna. Kamu bisa berpikir, kamu bisa merasakan segalanya. Kamu tahu persis apa yang terjadi pada tubuhmu dan persis bagaimana semuanya berakhir. Kamu benar-benar tidak berdaya untuk menghentikannya. Satu orang dalam video ini entah bagaimana berhasil selamat dari semua itu. Dia menghabiskan 5 jam membuat tali hanya dengan giginya dan satu tangan yang masih berfungsi. Lalu berhasil sampai 6 inci dari tangan tim penyelamat yang terulur. Dan sesuatu yang sangat kecil, sangat sepele, begitu mudah diperbaiki, justru menghentikannya seketika. Di setiap cerita dalam daftar ini, longsoran salju bahkan bukan bagian terburuknya. Selamat datang di Ekstrim. Lupakan semua yang diajarkan film tentang salju. Longsoran salju bukanlah gelombang lembut dan empuk yang bisa kamu renangi begitu saja. Itu adalah jutaan pon energi kinetik yang melaju hingga 80 mil per jam, membawa kekuatan benturan seperti kereta barang yang lepas kendali. Jika benturan kerasnya tidak mematahkan tulang punggungmu atau menghancurkan tengkorakmu di batu, yang terjadi setelahnya akan melakukannya. Begitu puing-puing yang meluncur itu berhenti bergerak, gesekan yang sangat kuat akan menekannya dan langsung membekukannya kembali. Itu mengurungmu di dalam makam es padat yang benar-benar gelap, menekan begitu erat di dadamu hingga kamu benar-benar tidak bisa mengembangkan dadamu untuk mengambil satu napas pun. Saat ini kita memiliki perakiraan longsoran salju yang sangat canggih. Para ahli menggali lubang uji untuk mengukur stabilitas tumpukan salju, melacak beban angin, dan mengeluarkan peringkat bahaya yang ketat. Pendaki modern tahu untuk mendengarkan suara whoomp yang terdengar hampa dari lapisan salju yang runtuh atau mencari retakan panjang di es. Dan meskipun sekarang sudah ada peringatan, beberapa di antaranya bisa terjadi secara tiba-tiba. Sangat tidak terduga. Anda akan mengerti maksud saya jika terus menonton. Tapi, longsoran salju pertama dalam daftar ini terjadi pada 22 Juli 1936. Tidak ada buletin harian, tidak ada radar satelit, dan tidak ada pemancar longsoran salju. Tony Kurtz bukanlah pendaki biasa. Pada usia 23 tahun, dia sudah menjadi salah satu alpinis paling berbakat di Jerman. Pada masa ketika pendakian gunung didorong oleh rasa kebanggaan nasional yang sangat kuat. Bisakah kamu bayangkan menatap dinding vertikal setinggi 5.900 kaki yang terbuat dari es hitam dan batu kapur? Sebuah tempat yang begitu mematikan hingga dijuluki sebagai dinding pembunuh, lalu memutuskan ingin menjadi orang pertama yang menaklukkannya. Itulah yang persis dilakukan oleh Tony dan rekan pendaki asal Jermannya, Andorl Hinterstoiser, di sisi utara Eiger di pegunungan Alpen Swiss pada tahun 1936. Dan mereka tidak sendirian. Saat berada di gunung, kedua pendaki Jerman itu bergabung dengan dua pendaki elit Austria, Willi Angerer dan Edi Rainer. Mengesampingkan persaingan nasional mereka, keempat pria ini saling mengikatkan tali untuk menaklukkan dinding maut itu sebagai satu tim. Sebagai pembelaan mereka, keempatnya adalah pendaki yang luar biasa, dan kemajuan awal mereka di tebing menunjukkan dengan jelas mengapa mereka yakin bisa melakukannya. Di awal, Andorl berhasil memecahkan masalah penting yang belum ada jawabannya. Begini, mendaki gunung seperti Eiger bukanlah jalur lurus menuju puncak. Kamu harus mengikuti jalur alami, celah-celah dan tonjolan batu. Dan jalur yang mereka ikuti sampai ke bagian bawah gunung tiba-tiba berakhir buntu. Di atasnya hanya ada batuan halus yang menjorok keluar dan benar-benar tidak bisa didaki. Satu-satunya cara untuk melanjutkan perjalanan mereka ke puncak adalah dengan mencapai lereng besar yang bisa didaki, yang disebut lapangan es pertama. Tapi jalur itu tidak tepat di atas mereka. Jalurnya jauh di samping mereka. Dan tepat di antara mereka dan jalur berikutnya, itu terdapat sebuah lempengan batu kapur yang curam dan licin, yang tidak ada seorang pun tahu bagaimana cara menyeberanginya. Batu itu tidak punya pegangan tangan atau pijakan kaki. Jika Anda mencoba melangkah ke atasnya, Anda akan langsung tergelincir dari batu itu dan jatuh ribuan kaki ke bawah. Tapi Andorl menemukan celahnya. Tepat di sebelah lempengan kosong ini, ada sebuah retakan kecil vertikal di batu. Alih-alih mencoba menyeberang, Andorl memanjat ke atas. Dia menyelipkan jari-jari dan sepatunya ke dalam retakan sempit ini, dan dengan susah payah memanjat lurus ke atas dinding sampai dia berada jauh di atas bagian yang mustahil itu. Lalu dia memukul sebuah paku logam ke dalam batu, memasukkan talinya melalui paku itu, dan menurunkan dirinya kembali ke bawah.
Sekarang dengan tali yang terpasang kuat jauh di atasnya, dia bisa memiringkan seluruh berat badannya keluar di atas jurang. Dengan memanfaatkan ketegangan tali, dia berlari menyamping melintasi es yang licin, berayun seperti bandul sampai akhirnya sepatu botnya menjejakkan diri di tepi yang aman di sisi lain. Setelah dia berhasil menyeberang, dia menarik tali itu hingga kencang dan mengamankan ujungnya. Sekarang tim memiliki tali pengaman horizontal yang membentang di atas celah yang mustahil itu. Yang harus mereka lakukan hanyalah memegang tali yang kencang itu, memiringkan berat badan mereka ke belakang di atas jurang sedalam 2000 kaki, dan menggeser kaki mereka menyamping di atas es licin dengan menarik tubuh mereka maju di sepanjang tali. Dengan satu tangan bergantian melewati tangan yang lain. Itu sangat cerdas dan berhasil. Ketika mereka berhasil melewati bagian yang sebelumnya tidak bisa didaki ini dan naik lebih tinggi, mereka menarik kembali tali-tali itu bersama mereka. Itu adalah praktik standar karena kamu tidak meninggalkan perlengkapanmu di gunung. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa itu akan merenggut nyawa mereka. Karena saat mereka naik, mereka dengan cepat menyadari mengapa tebing utara itu disebut dinding maut. Karena bentuk cekungnya yang sangat besar, Eiger bertindak seperti sarung tangan penangkap raksasa untuk setiap sistem badai yang melintasi pegunungan Alpen. Secara harfiah menciptakan mikroklimat ganasnya sendiri. Batuannya sendiri adalah batu kapur yang rapuh. Ketika kelembapan meresap ke dalam retakan dan membeku, gunung ini terus-menerus retak, memicu longsoran batu mendadak yang jatuh di lereng seperti tembakan artileri secara acak. Dan salju yang tebal, serta batu-batu yang jatuh tidak stabil, membuat lapisan salju di bagian atas lereng terakumulasi dan tidak stabil. Dengan kata lain, kondisi yang sempurna untuk terjadinya longsoran salju. Tepat saat Kurtz dan yang lainnya sedang mendaki lebih tinggi di sisi utara, sebuah batu jatuh dan mengenai kepala Willy Engerer secara langsung, menyebabkan cedera parah. Dan begitu saja, seluruh misi pun berubah. Lupakan puncak. Satu-satunya tujuan sekarang adalah membawa Willy turun dari gunung ini dengan selamat. Jadi mereka berbalik arah dan mulai berjuang menuruni gunung. Dan perlu saya sebutkan, ini bukan mundur yang tenang dan teratur. Karena saat mereka mulai turun, badai salju besar yang terlokalisasi melanda gunung itu. Suhu turun drastis. Angin menderu begitu kencang hingga menjadi gaya fisik yang benar-benar terasa, seolah-olah berusaha mencabut mereka dari batu. Setiap langkah adalah sebuah perjuangan. Mereka harus berjuang hanya untuk mengangkat satu sepatu bot yang membeku, menahan seluruh tubuh mereka dari hembusan angin mendadak dan ganas yang berusaha mencabut mereka dari dinding dan menjatuhkan mereka ke bawah gunung. Dan mereka harus melakukan ini berulang kali sambil berusaha menopang Willy yang cedera di kepalanya membuatnya semakin lemah setiap menitnya. Lewat neraka yang luar biasa itu, mereka berhasil berjuang turun kembali ke lempengan batu kapur yang ditemukan Undrel saat naik. Dan di sanalah mereka menghadapi masalah yang tak diantisipasi siapapun. Lihat, satu-satunya alasan mereka bisa menyeberangi lintasan itu sejak awal adalah karena ada tali tetap. Tali itu memberi mereka sesuatu untuk ditarik, sesuatu untuk menahan berat badan mereka secara menyamping di atas es. Jika talinya diambil, kamu tidak bisa begitu saja berjalan kembali melintasi lembaran es yang hampir vertikal tanpa ada yang bisa dipegang. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Dan tali itu sudah tidak ada. Bahkan mereka sendiri yang menariknya ke atas. Bisakah kamu bayangkan berdiri di dinding es saat badai salju yang semakin parah setiap menitnya? Melihat satu-satunya jalan pulang dan menyadari bahwa kamulah alasan jalan itu hilang? Tapi mereka harus tetap mencari cara untuk turun. Jadi Undrel berusaha mati-matian untuk merayap perlahan menyeberang. Tapi tanpa tali, tetap untuk berpegangan, itu benar-benar tidak bisa dilewati secara fisik. Terjebak dalam badai salju yang membutakan, dan dengan kondisi Willy yang semakin memburuk setiap menitnya, satu-satunya pilihan putus asa yang tersisa adalah menuruni tebing vertikal yang sangat terbuka di gunung itu, dan berharap mereka bisa menemukan sebuah pijakan. Sekarang, untuk benar-benar memahami apa yang terjadi selanjutnya, ingatlah bahwa ini terjadi pada tahun 1936. Mereka tidak memiliki tali pengaman panjat tebing berteknologi tinggi dan empuk seperti yang kita miliki sekarang, yang dapat mendistribusikan berat pendaki saat terjatuh. Tali pengaman pada masa itu benar-benar hanya berupa tali rami tebal yang diikat langsung di dada atau pinggang Anda dan dikaitkan ke pengait logam sempit yang sederhana. Jadi, coba bayangkan jika Anda bisa. Jembatan tali horizontal yang mereka butuhkan sudah tidak ada, tetapi keempat pria itu masih terikat langsung satu sama lain sejak awal pendakian. Karena dalam pendakian kelompok, Anda juga memiliki tali panjat pribadi. Inilah tali penyelamat yang mengikat semua pendaki secara langsung satu sama lain. Jadi jika satu orang jatuh, yang lain bisa menahan jatuhnya.
Ini adalah 4 pria yang kelelahan dan mengalami radang dingin, menuruni tebing es yang hampir vertikal di tengah badai salju yang mengamuk. Tanpa ada apapun di antara mereka dan jurang 2000 kaki, kecuali tali primitif yang terus-menerus menghubungkan tubuh mereka dan kait kecil yang sempit itu. Dan tepat pada saat itu, hal terburuk yang mungkin terjadi di gunung seperti ini benar-benar terjadi. Getaran dalam dan rendah mulai bergetar melalui batu di bawah sepatu bot mereka, segera diikuti oleh suara seperti kereta barang yang melaju langsung ke arah mereka dari balik kabut. Jauh di atas mereka, badai salju telah membebani sebuah lereng curam dan sempit, dan sebongkah besar salju terlepas, memicu longsoran salju besar. Longsoran itu meluncur menuruni Eiger dengan kecepatan seperti di jalan raya, dan menghantam tim tali dengan kekuatan yang benar-benar menghancurkan. Ondrel pada saat itu sedang tidak terikat karena dia sedang mencoba memasang tali untuk turunan berikutnya. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk selamat. Kekuatan kinetik murni dari dinding es itu menghantam Ondrel hingga ia terlempar sepenuhnya dari permukaan gunung. Dia terjatuh ribuan kaki langsung menuju kematiannya. Tapi sekali lagi, mereka semua terikat pada tali rami yang sama persis. Jadi seluruh berat tubuhnya menjadi jangkar besar yang sangat kuat, jatuh ke dalam jurang. Saat dia jatuh, Willy Angerer, pendaki berikutnya yang terhubung langsung dengannya, tertarik dengan kecepatan yang begitu mengerikan hingga dia terbanting dengan kepala terlebih dahulu ke permukaan tebing batu yang keras. Meninggal seketika saat terbentur. Di atas mereka ada Eddie Rayner. Sekarang tali yang menghubungkan para pendaki ini dililitkan melalui cincin logam yang dipaku ke batu jauh di atas kepala Eddie. Jadi ketika 2 pria itu jatuh, berat tubuh mereka yang tak bernyawa bertindak seperti katrol dan secara brutal menarik Eddie ke atas dengan kekuatan yang mengerikan. Tubuhnya langsung menghantam jangkar logam di dinding, dan tali rami primitif itu mengencang begitu keras di dadanya sehingga langsung menjepit diafragmanya ke tulang rusuknya. Dia tidak bisa mengembangkan paru-parunya untuk mengambil satu napas pun. Dalam beberapa menit, dia mati lemas. Secara kebetulan, Tony terikat pada tali tepat di antara Eddie di atasnya dan Willy di bawahnya. Ketika longsoran salju terjadi, gelombang salju yang sangat besar benar-benar membuat Tony terlempar dari pijakannya dan melemparkannya ke udara terbuka. Karena ia terlempar keluar, ia tidak membentur batu kapur padat seperti Willy. Dan karena ia bukan penahan utama yang menahan berat seluruh tim, dadanya tidak terhimpit ke piton logam seperti Eddie. Sebaliknya, tali itu langsung menegang dan menangkapnya di udara. Posisinya yang spesifik pada tali itulah yang menyelamatkan nyawanya, setidaknya untuk saat ini. Dalam hitungan beberapa detik yang menakutkan, gemuruh longsoran salju itu mereda, menyisakan hanya angin badai salju yang menderu. 3 orang tewas, dan Tony. Dia masih hidup, tapi dalam kondisi yang sangat buruk, tergantung ribuan kaki di udara sendirian di tali sling, dengan 3 rekan setim yang sudah meninggal masih terikat di tali yang sama dengannya. Meskipun begitu, Tony entah bagaimana berhasil bertahan hidup sepanjang malam. Pada pagi harinya, tim penyelamat sudah dikerahkan. Dan anehnya, mereka justru datang dari dalam gunung. Beberapa dekade sebelumnya, orang-orang Swiss sebenarnya telah membuat terowongan kereta wisata yang menembus langsung batuan padat Eiger. Mereka bahkan membuat jendela observasi langsung di sisi utara, sehingga para penumpang bisa dengan aman melihat ke bawah jurang yang mengerikan itu. Tim penyelamat menaiki kereta ini ke atas gunung, lalu memanjat keluar dari salah satu jendela wisata itu, dan langsung melangkah ke sisi utara yang mematikan. Mereka mengetahui posisi mereka sekitar 150 kaki tepat di bawah Tony. Cukup dekat untuk mendengarnya, cukup dekat untuk berteriak kepadanya. Tapi ada masalah besar. Ya, mereka memang dekat, tapi tepat di antara mereka ada celah besar yang menggantung dan dipenuhi es yang sama sekali tidak bisa dipanjat. Para penyelamat tidak bisa naik ke atas untuk menolongnya. Jika Tony ingin selamat, dia harus menurunkan dirinya ke arah mereka. Tapi kondisi Tony sangat buruk. Sepanjang malam dia kehilangan salah satu sarung tangannya di tengah badai salju. Lengan kirinya mengalami radang dingin parah dan benar-benar tidak bisa digunakan. Dan sepatunya terbungkus dalam balok es yang padat. Lebih parah lagi, dia mengalami trauma suspensi yang sangat ekstrim. Karena dia hanya tergantung di tali gendongan primitif itu, tali pengamannya memotong sirkulasi darahnya. Darah di kakinya menumpuk dan menjadi beracun, dan tekanan terus-menerus di dadanya perlahan-lahan membuatnya perlahan mati lemas. Untuk turun, Tony melakukan sesuatu yang masih dianggap sebagai salah satu prestasi ketahanan paling luar biasa dalam sejarah panjat tebing.
Pertama, dengan menggunakan pisau yang digigit dengan giginya dan satu tangan yang masih berfungsi, dia berhasil memotong tubuh Willy hingga terlepas. Lalu dengan sisa tenaga yang sangat sedikit, dia memanjat tali yang membeku menuju Eddie, memotong dirinya sendiri dan mulai melakukan tugas mustahil untuk mengurai helai-helai tali rami tebalnya satu persatu. Selama 5 jam yang melelahkan, dia dengan susah payah mengurai serat-serat beku itu menggunakan giginya dan satu tangan yang masih berfungsi, lalu mengikatnya satu persatu hingga membentuk tali yang cukup panjang untuk dijatuhkan ke para penyelamat di bawah. Ketika akhirnya dia menurunkan tali darurat itu, para pemandu penyelamat mengikatkan tali panjat baru yang kuat ke ujungnya agar Tony bisa menariknya ke atas dan turun dengan teknik rappelling menuju tempat yang aman. Namun di bawah sana, para penyelamat menghadapi masalah lain. Tali panjat mereka sedikit terlalu pendek untuk mencapai jarak yang dibutuhkan. Jadi, agar cukup panjang, mereka dengan tergesa-gesa mengikat dua tali menjadi satu, meninggalkan simpul tebal tepat di tengah-tengah tali itu. Tony menarik tali berat itu ke atas, mengaitkan dirinya pada tali tersebut, dan akhirnya mulai menuruni tebing. Sedikit demi sedikit, dia meluncur turun di dinding es yang curam itu. Dia begitu dekat sehingga sepatu botnya yang tergantung benar-benar hanya beberapa inci dari tangan para pemandu penyelamat yang terulur. Mereka bisa menatap matanya. Mereka memberitahunya bahwa dia sudah aman. Saat dia meluncur turun, simpul tempat para penyelamat mengikat dua tali akhirnya mencapai klip logam kecil di sabuk pengamannya dan simpul itu tersangkut. Karena seluruh berat badan Tony tergantung pada tali, simpul itu tertarik sangat kencang, membeku menjadi balok es yang padat. Dan pada tahun 1930-an, klip pendakian logam itu sangat kecil. Tidak mungkin simpul setebal itu bisa masuk melalui cincin logam kecil itu. Saat ini, para penyelamat memiliki alat khusus untuk menopang beban tubuh pendaki dan dengan mudah mengatasi simpul yang macet seperti ini. Tapi Tony tidak memiliki semua itu. Dia hanya memiliki kekuatannya sendiri yang semakin melemah. Selama yang terasa seperti keabadian, tim penyelamat hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Tony berjuang untuk hidupnya. Dengan menggunakan giginya dan satu tangan yang masih bisa bergerak, penuh darah, dia dengan putus asa mencoba mendorong simpul yang membeku melalui klip logam. Tapi itu benar-benar sia-sia. Simpulnya terlalu besar dan lubangnya terlalu kecil. Lelah, kedinginan, dan menatap para pria yang secara harfiah cukup dekat untuk menyentuh sepatunya, Tony berhenti berjuang. Dia menunduk ke arah para pemandu, berkata, "Aku tidak bisa lanjut lagi." Lalu perlahan-lahan terkulai ke depan di dalam tali pengamannya. Dan itulah akhirnya. Meninggal di gunung adalah satu hal, tapi ada sesuatu yang benar-benar menghancurkan tentang bagaimana Tony Kurtz kehilangan nyawanya. Dia tidak terbawa oleh kekuatan alam. Dia hanya membeku sampai mati di udara hanya beberapa inci dari tangan hangat tim penyelamat. Tony selamat dari hantaman awal longsoran salju itu, tapi gelombang salju besar itulah yang memusnahkan timnya dan akhirnya menentukan nasibnya. Yang menakutkan tentang longsoran salju adalah longsoran itu tak peduli dari era mana kamu berasal atau seberapa luar biasanya bakatmu. Karena jika kamu hidup di akhir tahun 1980-an dan peduli dengan snowboarding, nama Craig Kelly pasti tak mungkin luput dari telingamu. Craig adalah wajah dari olahraga itu. Dengan 4 gelar juara umum World Snowboarding Championships dan 3 gelar US Open, dia telah memenangkan semua yang mungkin dimenangkan. Pada saat Risorski secara harfiah melarang para snowboarder menggunakan lereng mereka dan memperlakukan olahraga ini seperti masalah yang harus dihindari, Craig Kelly memenangkan setiap kompetisi yang ada dan melakukannya dengan gaya yang sangat sulit untuk diabaikan. Lalu di puncak karirnya, dia benar-benar meninggalkan dunia kompetisi. Dia beralih ke snowboarding di daerah pegunungan terpencil dan menjadi snowboarder pertama yang pernah diterima dalam program sertifikasi pemandu gunung Kanada. Program yang sama yang melatih pemandu alpine paling lengkap secara teknis di benua itu. Pada Januari 2003, Kelly berusia 36 tahun dan dia hampir menyelesaikan sertifikasi tersebut. Yang dia butuhkan saat ini hanyalah mencatat beberapa jam praktik lagi di lapangan di bawah pengawasan seorang pemandu utama. Jadi pada Januari 2003, dia memilih magang di bawah bimbingan pemandu Swiss yang sangat dihormati, Rudy Becklinier. Dan pada 20 Januari, Craig sudah berada di Gletser Duren di pegunungan Selkirk yang bersalju lebat di British Columbia. Dia bertindak sebagai pemandu magang untuk kelompok yang terdiri dari 21 orang dan tujuan mereka hari itu adalah mendaki ke puncak yang disebut Frohnau. Itu adalah rute yang sudah puluhan kali dilalui Rudy tanpa insiden apapun.
Pagi itu juga, Asosiasi Longsor Kanada menilai kemungkinan terjadinya longsor salju di daerah tersebut sebagai cukup tinggi. Sejujurnya, cukup tinggi bukanlah peringkat terburuk, tapi itu berarti ada salju yang tidak stabil dan berat satu orang saja yang melintasi lereng yang salah bisa cukup untuk memicu longsor salju. Rudy melihat buletin itu, tapi 3 hari sebelumnya, dia telah menggali lubang uji di lereng terdekat dan tidak menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Salju itu terasa, menurut kata-katanya sendiri, sangat kuat, sangat positif. Jadi, kamu bisa menebak seberapa besar dia menilai peringatan itu. Dia juga tidak berlangganan ke jaringan pribadi, tempat para pemandu dari puncak-puncak tetangga berbagi bahwa mereka melihat salju turun di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Dan longsoran salju alami terjadi di sudut lereng yang persis sama dengan yang akan didaki Rudy. Jadi kelompok itu berangkat, tapi sekitar 2 jam kemudian cuaca berubah dan jarak pandang menurun. Angin kencang dan jarak pandang yang rendah membuat Rudy mempertimbangkan alternatif yang tampak cerdas dan masuk akal. Alih-alih melanjutkan, kelompok itu akan pergi ke tempat yang lebih terlindung di dekatnya yang disebut La Traviata. Dia sudah pernah bermain ski di sana ratusan kali. Dinding-dinding tinggi Koloir akan melindungi mereka dari angin. Itu sangat masuk akal. Namun saat mereka mendekati La Traviata, mereka berjalan langsung ke area puing longsoran salju baru yang membentang tepat di jalur mereka. Saya sedang membicarakan bongkahan-bongkahan salju, beberapa seukuran mobil kecil yang tersebar di seluruh gunung. Sekarang bagi setiap pemain ski di pegunungan liar, melihat puing longsoran salju yang baru saja terjadi adalah seperti gunung itu sendiri berteriak kepada Anda untuk segera berbalik arah. Itu adalah bukti mutlak dan tak terbantahkan bahwa tumpukan salju di area itu memang sedang gagal menahan beban. Anda mungkin menonton ini sambil berpikir, kenapa mereka tidak langsung saja berhenti dan pulang saat itu juga. Tapi psikologi manusia di pegunungan adalah hal yang sangat berbahaya. Saat Anda mengikuti pemandu utama yang sudah ratusan kali bermain ski di jalur ini, Anda benar-benar mempercayainya. Anda berasumsi dia melihat sesuatu yang tidak Anda lihat. Jadi, ketika Rudy mengevaluasi timbunan longsoran, menentukan lereng di atasnya masih aman, dan terus mendaki, kelompok yang terdiri dari 21 orang mengikutinya tanpa ragu. Pada pukul 10.35 pagi, mereka sudah berada di dalam La Traviata West Couloir itu sendiri. Ini adalah celah sempit, rapat di bagian bawah dan lebih lebar di bagian atas, yang dibentuk oleh alam untuk menyalurkan segala sesuatu yang jatuh dari atas langsung ke bawah tanpa ada jalan keluar. Keputusan yang tepat adalah satu orang naik secara bergantian. Tapi Rudy sudah ratusan kali bermain ski di Koloir ini, jadi dia mengirim semua 21 orang sekaligus berjarak sekitar 2 meter dengan Craig berada di urutan kedua dari belakang. Untuk beberapa saat semuanya tampak baik-baik saja, tapi pada pukul 10.45 pagi, tiba-tiba terdengar suara retakan yang sangat keras menggema di seluruh lembah saat lempengan salju yang sangat besar retak tepat di atas kelompok itu. Dan salju itu tidak hanya mengalir perlahan turun, 19.000 ton salju terlepas dan meluncur turun dengan kecepatan 60 mil per jam. Berat dan kecepatan longsoran itu menghantam Craig dengan sangat keras. Dia tersapu dari tempatnya berdiri dan terbawa hingga ke dasar Koloir. Karena dinding yang sempit, salju tidak bisa menyebar. Salju menumpuk langsung di atasnya. Dan ada hal mengerikan yang terjadi ketika longsoran salju akhirnya berhenti bergerak di dasar lereng. Saat salju meluncur turun dari gunung, gesekan yang sangat besar dari pergerakan itu cukup menghangatkannya sehingga sedikit mencair. Namun tepat pada detik salju itu berhenti, puing-puing basah dan berat itu langsung membeku kembali. Salju itu berubah menjadi es padat, seperti terkubur dalam beton yang cepat mengering. Kamu tidak bisa menggali, kamu bahkan tidak bisa menggerakkan jarimu. Dan jika salju menekan erat di sekitar dadamu, kamu benar-benar tidak bisa mengembangkan paru-parumu untuk mengambil napas lagi. Craig terkubur tertimbun sedalam 10 kaki. Pada kedalaman itu, tekanan di dadanya seperti ada 3 bas sekolah diparkir di atas tubuhnya. Silahkan kamu hitung sendiri. Para penyintas yang tidak terjebak dalam longsoran salju dengan panik mengambil sekop dan alat pencari longsoran mereka, lalu mulai mencari. Mereka berhasil menarik beberapa orang keluar dalam keadaan hidup. Tetapi ketika mereka akhirnya menggali dan mencapai Craig Kelly, semuanya sudah terlambat. Terjebak dalam cetakan beku tubuhnya sendiri, dalam kegelapan total, peseluncur salju terbaik di dunia itu mati lemas. Kematian Craig mengirimkan gelombang kejutan yang sepenuhnya mengubah budaya backcountry selamanya. Bencana itu memaksa industri pemandu untuk secara drastis mengurangi ukuran kelompok, secara agresif mendorong penggunaan tas udara longsor tiup, yaitu ransel khusus dengan tali penarik yang jika ditarik
akan mengembangkan balon besar dan memungkinkan penggunanya mengapung di atas salju yang bergolak, bukan terseret ke bawah dan terkubur hidup-hidup jika terjadi longsor salju. Yang paling penting, industri pemandu sekarang secara aktif berusaha menciptakan budaya di mana siapapun dalam kelompok didorong untuk berbicara dan menghentikan pendakian jika ada sesuatu yang terasa salah. Craig Kelly meninggal karena mempercayai seorang pria dengan catatan sempurna di lereng yang belum pernah ia ragukan. Tapi yang tidak pernah dibicarakan siapapun setelahnya, tidak secara publik, bahkan selama bertahun-tahun, adalah bahwa Craig bukan satu-satunya yang tahu ada sesuatu yang salah pagi itu. Ada orang lain yang juga merasakannya. Apa yang dikorbankan oleh keheningan itu dan apa yang akhirnya dibutuhkan untuk memecahkannya adalah sebuah kisah yang butuh 11 tahun untuk diceritakan. Saya membuat video lengkap tentang kisah Craig Kelly, tapi terkadang berbicara pun tidak ada gunanya, karena kadang kamu sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi tetap saja meninggal karena kesalahan fatal yang dilakukan orang asing yang sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Itulah yang terjadi pada 29 Januari 2023. Kyle Smain yang berusia 31 tahun sedang mengakhiri perjalanan impiannya di pegunungan liar Jepang. Kyle bukanlah seorang amatir. Dia adalah juara dunia ski gaya bebas dan snowboarding asal Amerika. Seorang pria yang telah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari pegunungan dan tahu persis bagaimana menavigasinya dengan aman. Pada akhir Januari 2023, Kyle berada di Nagano, Jepang dalam perjalanan promosi selama 10 hari bersama temannya sesama pemain ski profesional Adam Wu dan fotografer Grant Gunderson. Pada tanggal 29 Januari, sesi pemotretan resmi telah selesai. Gunderson kelelahan dan memutuskan untuk berhenti. Tetapi Kyle dan Adam belum ingin berhenti. Jadi, ski backcountry berbeda dengan resort ski biasa. Tidak ada lift kursi di sana. Kamu harus mendaki gunung dengan berjalan kaki, meluncur turun dengan ski, dan jika ingin melakukannya lagi, kamu harus mendaki kembali ke atas. Setiap pendakian dan penurunan disebut satu putaran oleh para pemain ski. Grant sudah melakukan satu putaran bersama mereka, dan itu sudah cukup baginya. Kyle dan Adam memutuskan untuk melakukan satu putaran lagi. Tidak ada kamera, tidak ada pekerjaan, hanya dua teman, sebuah gunung yang indah, dan salju yang oleh Kyle sendiri digambarkan pagi itu sebagai salju dengan kualitas yang luar biasa. Bisakah kamu membayangkan keputusan yang lebih biasa untuk diambil pada sore hari dari itu? Jadi, mereka berdua memasang climbing skin pada ski mereka dan mulai mendaki kembali ke lereng timur Gunung Hakuba Norikura. Di puncak, mereka berpapasan dengan sekelompok pemain ski asal Austria yang juga telah mendaki gunung yang sama. Mereka saling bertukar anggukan seperti yang biasa dilakukan para pemain ski di gunung. Lalu, Kyle dan Adam meluncur lebih dulu. Mereka meluncur di jalur yang sama persis seperti yang mereka lakukan pada putaran sebelumnya. Bersih, terkontrol, dan sampai ke cekungan datar di kaki lereng. Jika kamu belum pernah bermain ski di alam liar sebelumnya, bayangkan cekungan itu seperti sebuah mangkuk. Beberapa lereng dari berbagai arah, semuanya mengalir ke area datar yang rendah di bawah, seperti sungai-sungai yang bermuara ke danau. Area datar itu adalah tempat kamu berhenti, mengambil napas, dan mengganti perlengkapanmu kembali ke mode mendaki untuk pendakian berikutnya. Itu adalah titik akhir alami dari setiap lintasan. Begitu alaminya, bahkan sekelompok orang Jepang pernah menggunakan tempat yang persis sama itu untuk latihan keselamatan longsoran salju pada putaran sebelumnya. Tidak ada yang berpikir dua kali untuk berdiri di sana. Kyle dan Adam sampai di dasar cekungan dan mulai mengganti perlengkapan mereka. Mereka sudah selesai, lintasan itu sudah berakhir. Mereka mungkin sedang tersenyum membicarakan betapa bagusnya salju tadi. Saat mereka berganti pakaian, pemain ski Austria kedua meluncur dari atas mereka di lereng yang sedikit berbeda di samping yang juga mengarah ke lembah yang sama. Pemain ski Austria itu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia memang berada di lerengnya sendiri. Tapi inilah sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu tentang salju yang tidak stabil. Ketika lapisan salju di gunung lemah, seluruhnya pada dasarnya adalah satu lembaran besar yang saling terhubung dan berada di atas lereng. Bayangkan seperti taplak meja yang diselimuti di atas meja. Jika kamu menekan salah satu sudutnya, seluruh taplak akan bergeser. Jadi ketika pemain ski asal Austria itu menekan sudutnya, berat badannya menyebar melalui lembaran salju yang saling terhubung itu, menemukan titik terlemah, yang kebetulan adalah lereng tepat di atas cekungan tempat Kyle dan Adam berdiri, lalu membuatnya rentuh. Di bawah sana, Kyle dan Adam mendengar suara retakan yang sangat keras. Mereka menengadah dan melihat jutaan pon salju runtuh secara bersamaan, meluncur turun dari lereng gunung seperti gelombang pasang yang langsung mengarah ke mereka. Mereka berbalik dan mencoba berlari, tapi kamu tidak bisa mengalahkan kekuatan alam.
Dan ini adalah fakta mengerikan tentang longsoran salju besar yang kebanyakan orang tidak tahu. Jauh sebelum salju benar-benar mengenai kamu, longsoran salju mendorong dinding angin sekuat badai di depannya yang disebut hembusan udara. Ledakan udara itu menghantam Kyle dengan kekuatan ledakan yang sangat dahsyat sehingga dia terlempar secara fisik sejauh 160 kaki ke udara sebelum longsoran salju itu bahkan menelannya. Temannya, Adam, terkubur di bawah 5 kaki salju. Secara ajaib, 25 menit kemudian, sekelompok 2 pemandu gunung Kanada yang kebetulan berada di daerah itu bersama sekelompok dokter dan perawat darurat melihat puing-puing tersebut, mengeluarkan sekop mereka, dan menggali Adam hingga benar-benar selamat tanpa cedera. Tapi Kyle masih terkubur entah di mana di cekungan itu. Para dokter yang sama langsung berusaha menolongnya begitu mereka menemukannya, tapi sudah terlambat. Dia dan orang asing yang telah memicu longsoran itu sama-sama kehilangan nyawa di lereng tersebut. Tapi orang asing itu juga seorang pemain ski yang dicintai. Namanya adalah Christoph Schofeger. Dia juga kehilangan nyawanya hanya karena melakukan sesuatu yang selalu dia lakukan sejak kecil. Sementara anak-anak di Amerika belajar naik sepeda, di Austria anak-anak belajar bermain ski. Kisah Kyle dan Christoph adalah pengingat yang mengerikan bahwa longsoran salju adalah fenomena yang benar-benar tidak bisa diprediksi. Kamu tidak bisa mengantisipasinya. Dan bagian yang menakutkan adalah kadang-kadang kamu sendiri yang bisa membuatnya terjadi. Tapi apa yang terjadi ketika gunung tempat kamu meninggal bukanlah puncak besar yang terpencil di Asia, melainkan lereng kecil yang biasa saja di halaman belakang rumahmu sendiri. Dan apa yang terjadi ketika kamu adalah seorang pria yang telah selamat dari hal-hal yang jauh lebih buruk? Itu membawa kita pada kisah aneh dan sangat ironis tentang Jamie Pierre. Pada tanggal 25 Januari 2006 di Grand Targhee Ski Resort di Wyoming, seorang pria bernama Jamie Pierre melompat dari tebing setinggi 255 kaki dengan menggunakan ski. Itu kira-kira setinggi gedung 25 lantai lurus ke bawah. Dia mendarat di zona pendaratan, membuat lubang begitu dalam di salju hingga dia benar-benar menghilang dan keluar hanya dengan bibir yang terluka. Itu memecahkan rekor dunia untuk lompatan tebing. Dalam tahun-tahun berikutnya, Pierre menjadi salah satu pemain ski pegunungan ekstrim yang paling terkenal di dunia. Dia menjadi langganan di film-film ski terbesar di industri, dan namanya selalu dikaitkan dengan lompatan-lompatan yang membuat para pemain ski profesional lain hanya bisa menonton lewat video dan diam-diam terkagum-kagum. Dia juga terkenal sangat nyaman bermain tanpa helm. Alasannya yang pernah dia sampaikan dalam beberapa wawancara sangat masuk akal baginya. Kalau tubuh saya langsung berhenti dari kecepatan maksimum ke 0, helm tidak akan banyak membantu. Ketika kamu sudah selamat dari tebing setinggi 255 kaki dengan ski, alasan seperti itu memang sulit untuk dibantah. Jadi, 6 tahun setelah lompatan rekornya, pada 13 November 2011, Pierre dan temannya berkendara ke Snowbird Ski Resort di Utah. Resort tersebut belum dibuka untuk musim itu, tapi hal itu tidak menghentikan mereka. Mereka juga tidak memeriksa peringatan longsoran salju sebelum berangkat, padahal pagi itu tingkat bahayanya dinilai cukup tinggi hingga tinggi di seluruh pegunungan Wasatch. Sejujurnya, saya ragu itu akan menghentikan mereka juga. Di resort, Jamie dan seorang temannya memutuskan untuk mendaki ke Peruvian Cirque hanya untuk menghirup udara segar dan mencoba lintasan lebih awal. Itu adalah wilayah kekuasaan Jamie. Dia sudah berkali-kali meluncur di lereng ini, karena saat itu, awal November, lapisan saljunya sangat tipis. Kebanyakan orang yang melihat gunung hari itu pasti mengira tidak ada cukup salju untuk menyebabkan longsoran salju yang mematikan. Selain itu, Jamie bahkan tidak memakai ski yang biasa dipakainya. Hari itu, dia memutuskan untuk bermain snowboard hanya untuk bersenang-senang. Sedikit menyimpang. Setiap bulan, selalu ada cerita yang tidak pernah diunggah ke YouTube. Cerita itu tersedia jika kamu menginginkannya. Patreon, tautannya ada di bawah. Sekarang, sampai di mana tadi kita? Dengan rekannya yang sedang mengawasi, Jamie menuruni lereng dengan kemiringan 40 derajat. Dalam hitungan detik setelah mulai meluncur, lereng itu menggerakkan lapisan salju lunak setebal sekitar 35 hingga 50 cm dari salju awal musim. Sebenarnya itu cukup kecil. Ini adalah jenis longsoran yang biasanya bisa dilewati begitu saja oleh para ahli pemain gunung besar tanpa berpikir dua kali. Tapi gunung itu menangkapnya. Salju yang meluncur menyeret Jamie dari kakinya dan membawanya sekitar 240 meter menuruni lereng curam itu. Karena saljunya sangat tipis, dia tidak meluncur di atas lapisan dasar yang dalam dan melindungi. Dia diseret tanpa ampun melewati bebatuan tajam yang terbuka sebelum tersapu melewati tebing kecil. Ketika tim penyelamat tiba, Jamie tidak terkubur dalam di bawah es seperti kebanyakan korban longsoran salju.
Dia hanya tertutup sebagian, tetapi longsoran salju telah melakukan tugasnya dengan bertindak seperti sabuk konveyor berkecepatan tinggi di atas parutan keju. Mekanisme longsoran salju tipis di awal musim sangatlah brutal. Dalam longsoran salju di pertengahan musim dingin, seorang pemain ski mungkin akan terdorong ke bawah ke dalam tumpukan salju yang dalam dan lembut sebelum longsoran itu berhenti. Tapi di awal musim, tidak ada bantalan. Energi kinetik murni dari salju yang bergerak menghantam Jamie ke batu granit yang keras dengan kekuatan yang tak terbendung sebelum melemparkannya ke jurang. Pria yang secara ajaib selamat dari jatuh bebas setinggi 255 kaki itu tewas karena trauma benturan dari longsoran kecil yang tampaknya tidak berbahaya, tepat di halaman belakang rumahnya sendiri. Kematian Jamie memicu perdebatan besar di komunitas ski tentang normalisasi risiko. Ini adalah gambaran tragis tentang bagaimana bahkan yang terbaik di dunia pun bisa lengah di wilayah yang sudah akrab. Saat kamu memandang sebuah gunung dan berpikir, saya sudah melakukan ini jutaan kali, ini tidak terlalu berbahaya. Itulah saat gunung membuktikan kamu salah. Tapi sementara Jamie dengan sadar mengambil risiko mendaki gunung yang tertutup dan tidak diawasi, bagaimana jika kamu membayar seorang profesional untuk menjaga keselamatanmu, lalu mereka malah menyuruhmu untuk sepenuhnya mengabaikan bahaya itu? Dan dari semua tragedi yang kita bahas hari ini, yang satu ini mungkin adalah yang paling membuat marah. Brian adalah pria berusia 51 tahun dari Bend, Oregon. Dan saya harus menegaskan sejak awal, Brian bukanlah turis yang tersesat keluar jalur. Dia benar-benar seorang ahli. Dia memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di salju sebagai mantan juara pembalap ski dan juga pelatih ski muda yang sangat disukai. Tapi di luar riwayat hidupnya, Brian adalah seorang pria keluarga. Dia memiliki seorang putri berusia 11 tahun yang sangat menyayanginya dan seorang istri selama 13 tahun bernama Heather. Dan tragisnya, tepat di sekitar waktu ini, Heather baru saja didiagnosis menderita kanker payudara. Brian adalah sandarannya. Jadi ketika dia pergi ke gunung pada bulan Maret 2025, prioritas utamanya di atas segalanya adalah pulang ke keluarganya. Brian memesan perjalanan ski komersial dengan snowcat di Gunung Bailey, Oregon. Sekarang, ketika Anda membayar ribuan dolar untuk perjalanan ke pegunungan dengan pemandu, Anda membayar demi keselamatan. Anda sepenuhnya mempercayakan hidup Anda kepada para profesional yang seharusnya paling mengenal medan tersebut dibanding siapapun. Namun di balik layar, sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Selama bertahun-tahun, resort yang beroperasi di Gunung Bailey menggunakan pemandu lokal yang mengenal setiap jengkal gunung tersebut. Namun belakangan ini, mereka beralih ke model kontrak, mendatangkan perusahaan dari luar yang berbasis di California untuk menjalankan tur. Bahkan, seorang mantan pemandu lokal sudah secara tegas memperingatkan manajemen tentang hal ini. Dia mengatakan kepada mereka bahwa pemandu baru dari California itu hampir tidak memiliki pengalaman di Gunung Bailey dan tidak memahami bahaya-bahaya spesifik serta lokal di sana. Dia benar-benar diabaikan. Lanjut ke pagi hari tanggal 13 Maret 2025. Cuacanya benar-benar buruk. Gunung itu baru saja dihantam hujan beku, salju lebat, dan angin kencang. Itulah resep pasti untuk lapisan salju yang sangat tidak stabil. Perakiraan resmi longsoran salju di wilayah itu pagi itu memperingatkan kondisi yang meningkat dan sangat berbahaya. Jika Anda atau saya melihat perakiraan itu, kita mungkin akan tetap di dalam rumah. Tapi konon, para pemandu melakukan hal yang tak terpikirkan. Mereka diduga memberitahu para tamu yang membayar untuk sepenuhnya mengabaikan laporan resmi longsoran salju. Mereka mengklaim bahwa perakiraan tersebut tidak relevan untuk Gunung Bailey dan meyakinkan semua orang bahwa merekalah ahli setempat yang akan menjaga keselamatan mereka. Mempercayai seorang pemandu yang menyuruh Anda mengabaikan peringatan cuaca yang jelas adalah sebuah pertaruhan yang menakutkan. Tapi ketika Anda berdiri di salju, melihat seseorang dengan seragam resmi, psikologi manusia mengambil alih. Anda mempercayai mereka. Pada pukul 3.45 sore, rombongan itu sudah kelelahan. Mereka sedang mengantre untuk salah satu luncuran terakhir hari itu, sebuah bagian curam dan berat yang dikenal sebagai North Wall di Gunung Bailey. Saat itu sedang turun salju dan jarak pandang buruk, tapi rencananya sederhana. Para pemandu turun lebih dulu untuk membuat jalur. Kemudian para tamu diinstruksikan untuk turun satu persatu dengan jeda tepat 1 menit di antara mereka. Brian adalah tamu kelima yang turun. Dia meluncur menavigasi salju bubuk yang tebal. Namun 1 menit kemudian, saat tamu ke-6 turun di belakangnya, beban berat para pemain ski akhirnya mematahkan tumpukan salju yang sudah kelebihan beban. Sebuah longsoran salju besar terjadi dari atas.
Longsoran itu meluncur turun melalui lereng curam, mempercepat hingga secepat mobil di jalan raya dan benar-benar mengejutkan Brian. Dia tersapu dengan keras dari pijakannya dan terseret ke bawah gelombang putih yang menghancurkan itu. Ketika longsoran salju akhirnya berhenti, salju itu langsung membeku kembali menjadi es yang menakutkan seperti beton itu. Brian terkubur dalam dengan kepala lebih dulu, sama sekali tidak bisa bergerak atau bernapas. Sisa kelompok itu dengan putus asa bergegas keluar ke ladang puing-puing dengan skop mereka. Butuh waktu 10 menit yang menyiksa dengan penggalian panik sebelum mereka akhirnya berhasil menariknya keluar. Dan dengan keberuntungan yang luar biasa, 2 dari tamu lain dalam perjalanan ini kebetulan adalah perawat. Mereka segera melakukan tindakan penyelamatan nyawa dan luar biasanya, Brian benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat mereka menariknya dari es. Dia sedang berjuang, tapi disinilah dugaan kelalaian berat itu menjadi hampir tak tertahankan. Para perawat sangat membutuhkan defibrilator untuk menstabilkan jantungnya. Tetapi ketika mereka melihat ke arah para pemandu, mereka menyadari kenyataan yang mengerikan. Para pemandu datang sama sekali tanpa persiapan. Mereka tidak memiliki defibrilator eksternal otomatis di dalam perlengkapan darurat mereka. Tanpa peralatan medis yang memadai, kedua perawat itu hanya bisa melakukan sebisanya. Dikelilingi oleh orang-orang yang dibayar untuk menjaganya tetap aman, Brian kehabisan napas dan meninggal tepat di sana di atas salju, meninggalkan putrinya yang berusia 11 tahun dan istrinya untuk berjuang sendirian. Keluarganya kemudian mengajukan gugatan kematian tidak wajar senilai 14,5 juta dolar. Dengan alasan bahwa ini adalah kelalaian berat. Hingga hari ini, kasus tersebut belum dibawa ke pengadilan, dan tidak ada tuntutan pidana yang diajukan. Keluarga Brian masih menunggu jawaban. Ruang sidang, putusan, atau bentuk pertanggungjawaban apapun. Namun, mereka bukan satu-satunya keluarga yang terpaksa berjuang melawan perusahaan ski besar demi keadilan. Karena saat Anda pergi jauh ke pedalaman untuk bermain ski, Anda tahu Anda mengambil risiko besar. Anda tahu gunung itu liar dan Anda berada bermil-mil jauhnya dari peradaban. Jadi di sana, Anda menerima tingkat risiko tertentu. Tapi bagaimana jika Anda berada di sebuah resort ski komersial bernilai miliaran dolar yang terawat baik dan dijaga? Nah, Anda berasumsi Anda aman. Anda berasumsi bahwa patroli ski telah membersihkan lereng, memeriksa salju, dan menghilangkan segala bahaya. Itulah yang mungkin dipikirkan oleh Tev Conlin yang berusia 13 tahun di resort Ski Vale pada tanggal 22 Januari 2012. Sekarang, dia bukanlah turis luar kota yang tidak tahu apa-apa dan nekat mencoba peruntungannya di gunung yang tidak ia pahami. Tev adalah penduduk asli Vail, Colorado, lahir dan besar tepat di jantung pegunungan Rocky. Dan dia sangat mengenal lereng-lereng resort Ski Vale yang luas, setidaknya untuk anak lokal berusia 13 tahun. Menurut semua orang, dia adalah seorang pemain ski yang sangat atletis dan terampil. Dibesarkan oleh orang tua yang sangat terikat dengan komunitas lokal. Dia adalah tipe anak yang sangat menantikan badai musim dingin besar. Tipe yang langsung bergegas keluar bersama teman-temannya untuk mencari bubuk salju paling tebal dan segar begitu lift mulai beroperasi. Dan pada tanggal 22 Januari 2012, Tev sedang melakukan hal itu. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa resort ski tersebut sedang mengalami apa yang para pemain ski sebut sebagai hari bubuk salju yang luar biasa. Resort tersebut baru saja diguyur salju lebat yang terus-menerus, menumpuk lapisan salju segar dan tebal di seluruh pegunungan. Tev dan 2 temannya sedang berburu jalur-jalur yang belum tersentuh, dan mereka langsung menuju ke bagian gunung yang terkenal curam dan hanya untuk ahli, yang dikenal sebagai Prima Cornice. Sekarang di resort ski komersial, area berbahaya dibatasi dengan tali dan gerbang. Jika sebuah gerbang ditutup, itu berarti patroli ski telah menentukan bahaya longsoran salju terlalu besar dan melintasinya adalah ilegal. Ketika Tev dan teman-temannya tiba di pintu masuk atas Prima Cornice, gerbangnya tertutup. Tapi hal tentang jalur gunung curam seperti ini adalah ukurannya sangat besar dan seringkali memiliki beberapa cara untuk masuk. Bayangkan seperti lorong miring yang curam dengan 2 pintu, satu di paling atas dan satu lagi di tengah jalan. Karena pintu atas tertutup, para anak laki-laki melakukan persis seperti yang mereka pikir seharusnya mereka lakukan. Mereka mengikuti aturan, meluncur lebih jauh ke bawah gunung, dan tiba di pintu masuk bawah ke jalur yang sama persis. Dan gerbang bawah itu terbuka lebar. Bagi anak berusia 13 tahun, dan sejujurnya, bagi hampir semua pemain ski dewasa di gunung itu, gerbang yang terbuka adalah lampu hijau. Itu berarti pihak resort memberitahu Anda, silahkan lanjutkan. Jadi, Tev dan teman-temannya melewati gerbang yang terbuka itu. Begitu anak-anak itu melewati gerbang bawah yang terbuka itu, mereka mendapati diri mereka berada di dasar dinding salju vertikal besar dengan kemiringan 40 derajat.
Namun alih-alih meluncur turun, mereka memutar posisi ski mereka ke samping dan mendaki sekitar 120 kaki lurus ke atas permukaan curam itu. Mereka pada dasarnya sedang memanjat kembali ke bagian atas Prima Cormis yang berbahaya. Sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang melangkah langsung ke lapisan salju yang syarat beban dan sangat tidak stabil. Taft berhenti tepat di tengah permukaan curam yang dipenuhi salju bubuk ini. Dia menyelipkan dirinya di samping pohon cemara besar yang menempel di sisi gunung untuk mengatur napas dan menunggu teman-temannya. Saat dia berdiri di sana, salju di bawahnya benar-benar runtuh. Lempengan longsoran salju besar itu telah retak dengan suara menggelegar tepat di tempat Taft berada, selebar 300 kaki dengan mahkota setebal 18 inci, dan meluncur sejauh 400 kaki menuruni lereng. Jutaan pon salju basah dan berat turun melalui jalur curam itu menyeret Taft bersamanya bersama longsoran tersebut. Menyeretnya dengan kasar melewati kumpulan pohon yang lebat. Ketika salju akhirnya berhenti dan mengeras di tempatnya, Taft terkubur dengan dadanya tertekan, sama sekali tidak bisa bernapas. Taft tidak sendirian dalam kekacauan itu. Dua temannya juga sebenarnya terjebak dalam longsoran salju itu, tetapi secara ajaib mereka berhasil tetap berada di dekat permukaan gelombang salju dan berjuang keluar setelah salju itu berhenti. Dalam keadaan babak belur dan berdarah, kedua anak laki-laki itu segera mencari Taft di tempat terakhir mereka melihatnya. Dan ketika mereka mengetahui bahwa dia hilang, mereka langsung berlari secepat mungkin untuk mencari bantuan dan memberitahu bahwa teman mereka hilang. Patroli ski segera merespons. Mereka membentuk barisan penyelidikan, menusukkan tongkat logam panjang ke dalam tumpukan salju dengan harapan putus asa bisa menemukan sesuatu yang lunak. Ketika mereka akhirnya menemukannya dan mengeluarkannya dari timbunan salju, mereka melakukan CPR tepat di atas salju, tetapi sudah terlambat. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun baru saja meninggal dunia akibat longsoran salju besar tepat di tengah salah satu resor ski teraman dan paling diawasi di dunia. Kematian Taft memicu pertarungan hukum besar dan penuh kepahitan antara orang tua Taft yang berduka dan Vail Resorts. Orang tuanya menggugat perusahaan ski raksasa tersebut atas kematian yang tidak wajar, menuntut ganti rugi lebih dari $700.000. Namun, mereka menegaskan bahwa ini bukan hanya soal uang. Mereka berjuang untuk memaksa perubahan pada standar keselamatan resort. Orang tuanya berpendapat tentang sesuatu yang tampaknya adalah akal sehat dasar. Jika bagian atas dari sebuah lereng curam benar-benar tidak stabil dan ditutup karena bahaya longsoran salju, gerbang bawah menuju lereng yang sama seharusnya tidak dibiarkan terbuka lebar. Di sisi lain, para pengacara resort berpendapat bahwa dengan mendaki ke atas dari gerbang bawah, Taft secara teknis telah keluar dari zona aman dan kembali ke area tertutup yang sudah jelas ditandai oleh resort sebagai area yang tidak aman. Pada tahun 2018, juri akhirnya memihak pada resort ski, memutuskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab secara hukum atas kematiannya. Orang tua Taft menolak untuk menyerah. Mereka mengajukan banding atas putusan juri, memperjuangkan kasus ini ke pengadilan yang lebih tinggi selama bertahun-tahun, dengan harapan besar bisa membatalkan keputusan tersebut. Pertarungan hukum ini terus berlanjut hingga ke tingkat tertinggi sistem peradilan, sampai akhirnya sampai ke Mahkamah Agung Colorado. Namun pada Agustus 2021, pengadilan tertinggi negara bagian secara resmi menolak untuk mendengar banding tersebut. Jadi, putusan awal yang membebaskan Vail Resorts dari tanggung jawab tetap berlaku. Apakah Anda setuju dengan pengadilan atau dengan orang tua, kematian Taft Conlin adalah pengingat yang menakutkan bahwa alam tidak peduli di mana batas-batas resort ditetapkan. Alam tidak peduli apakah Anda berada bermil-mil di pedalaman atau hanya beberapa ratus meter dari stan coklat panas. Ketika salju memutuskan untuk bergerak, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Taft Conlin mengira dia sudah melakukan segalanya dengan benar. Dia tetap berada dalam batas area resort, melewati gerbang yang terbuka dan mempercayai keamanan resort tersebut. Dan itu tetap merenggut nyawanya. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi pada orang yang mengabaikan setiap peringatan, melewati setiap pemeriksaan keselamatan, dan tetap nekat menuju gunung paling mematikan di planet ini. Karena orang seperti itu memang ada. Dan apa yang dilakukan Annapurna kepada mereka akan terus teringat olehmu. Tonton video berikutnya.